Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Gini Bu, pada hari ini kan kita mau melakukan observasi Ya. dan mungkin nanti saya akan mensupervisi Ibu, akan masuk ke kelas tempat Ibu mengajar untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Bersedia Ibu untuk diobservasi? Bersedia Pak. Bersedia. Ini Bu, pembelajaran yang akan Ibu sampaikan minggu besok itu materinya tentang apa Bu? Tentang tetapan gas timbangan berdasarkan konsentrasi dan berdasarkan tekanan KC dan KP. Kira tujuan pembelajaran dari materi itu apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui diskusi kelompok, nanti peserta didik itu mampu menuliskan tetapan gas timbangan baik KC maupun KP-nya nanti dengan tepat. Ya. Kemudian melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menentukan harga tetapan gas timbangan KC dan KP itu juga dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik itu sudah mampu menjelaskan apa hubungan antara KC dengan KP itu nantinya. Itu tujuan pembelajaran Ibu ya. Ya. Kemudian strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan yang seperti apa? Model pembelajaran yang akan digunakan itu adalah PBL. PBL, problem listening. Nanti kalau problem listening nanti berbasis masalah ya Bu ya. Iya. Jadi siswa diberikan masalah, nanti dia memecahkan sendiri permasalahannya dan dipandu oleh Ibu. Iya, dengan cara diskusi kelompok. Cara diskusi kelompok. Jadi dilakukan ke depan. Nanti Bu pas pembelajarannya nanti Ibu menggunakan selain bahan aja ada menggunakan yang lainnya misalnya pakai fokus atau Iya, apa? menggunakan fokus. Tapi di sana nanti akan menggunakan laptop juga ya. Ya. Kemudian anak bisa menggunakan HP Android. Di sana fungsinya nanti anak-anak bisa membrowsing materi pembelajaran hari itu. Oke, ketika pembelajaran anak dibolehkan memakai. Iya, dipantau nanti, memang dipantau untuk menggunakan HP-nya pas untuk materi, tidak yang lain-lainnya. Makanya nanti bukan memantau. Baiklah Bu Yanti, dari pembicaraan Bu Yanti tadi saya sudah mendengar pembelajaran yang akan Bu Yanti sampaikan. Pesan saya di sini nanti dalam pembelajaran, kalau bisa memang pembelajaran yang Bu Yanti sampaikan itu sesuai dengan strategi pembelajaran yang Bu Yanti sampaikan. Contohnya tadi kan model pembelajaran yang Bu Yanti pakai kan PBL. Jadi sintak pembelajaran itu memang tergambar. Dalam sintak pembelajaran tersebut saya mengharapkan nanti ada kompetensi sosial emosional yang tergambar di sana. Contohnya misalnya kompetensi emosionalnya seperti kesadaran diri. Ada tergambar di perangkatnya. Kalau dilihat di sini belum tergambar sama sekali. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Kemudian juga nanti dalam pembelajaran saya mengharapkan Bu Yanti juga ada refleksi diri nanti dari pembelajaran yang Bu Yanti sampaikan. Itu aja tambahan dari saya untuk pembelajaran. Bagaimana menurut Bu Yanti? Insya Allah nanti akan saya terapkan seperti apa yang Bapak katakan tadi dalam pembelajaran nantinya. Baiklah Bu Yanti, sebelum diakhiri saya mau bertanya, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan tadi, apa yang Ibu Yanti dapatkan? Dari percakapan kita tadi, saya merasa dapat pencerahan dan masukan dari Pak. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Ya baiklah Bu Yanti, mungkin untuk observasi kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti pas observasi. Selamat mencoba nanti segera persiapkan diri untuk observasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey.
paket. Ya. Kalau dia di dalam grup, dia mengalami namanya reaksi kesetimbangan yang seperti reaksi yang kalian nampak itu. Jadi Ca5 PO43 kali OH itu akan terurai menjadi apa? 5 Ca20 ditambah OH min ya. Nah, jadi nanti kalau dia reaksi seimbang maka nanti apa ya? Yang di luar kanan itu bisa kembali lagi menjadi di luar kiri. Jadi senyawa kalsium hidroksiapat itu kimianya adalah Ca5PO4 3 kali OH. Nah, di mana dalam reaksi ini nanti dia akan bergeser ke kanan apabila ada ion H+. Ion H+ ini nanti yang menunjukkan bahwa dia itu asam. Nah, jadi kalau kita memakan makanan yang mengandung asam, berarti kalau kita makan makanan yang mengandung asam, mengandung apa aja itu? Ada asam. Kalau asam tadi apa? Adanya ion H+. Ya. Jadi kalau kita memakan makanan yang mengandung asam, yang mengandung ion OH-, maka nanti ion OH- itu akan bereaksi dengan PO4 3-, mana PO4 3- itu kan berada dalam senyawa kalsium hidroksiapat. Jika H+ itu bereaksi dengan Ca5PO43OH ini, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Ke arah mana itu? Ke arah Ca2+. Nah, kalau kesetimbangan itu nanti bergeser ke kanan, maka tentu jumlah kalsium hidroksiapatit itu akan berkurang. Nah, kalau jumlah kalsium hidroksiapatit itu berubah, maka tentu akan berkurang jumlah email gigi. Itulah yang menyebabkan gigi kita bisa jadi keropos kalau terlalu banyak memakan makanan yang mengandung asam. Ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, jadi kita menggunakan mode pembelajarannya yaitu problem based learning. Nah, jadi diharapkan nanti kalian itu nanti ya bisa menuliskan tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi, kemudian bisa pula menuliskannya tetapannya kesetimbangannya berdasarkan KB, di mana cara penulisannya. Kemudian peserta didik itu mampu menentukan harganya atau nilai KC dan KB-nya. Kemudian nanti terakhir kita lihat apa hubungan KC. Nah, nanti hubungannya mengatakan kelompok 4 itu Muhammad Karel, kelompok 5
agak dalam. Masih ada yang ragu tentang penetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi dan berdasarkan tekanan KC dan KP ya. Nah, jadi kalian harus ingat penetapan keseimbangan itu konsepnya tadi apa? Silakan dibaca ya. Yang di luar kanan bagi siswa ini pangkat koefisiennya masing-masing. Nah, tapi yang kita masukkan ke dalam rumus KC itu pilih. Jadi tidak semua zat yang terlibat dalam reaksi itu kita masukkan ke dalam rumus KC. Yang kita masukkan ke rumus KC itu hanya yang berfase G dan api saja. Sedangkan S dan L tidak. Jadi kalau di ruas kanannya tidak ada yang berfase G dengan api, maka kita buat angkanya 1. Begitu juga untuk yang di ruas kiri, kalau tidak ada kita masukkan ke dalam rumus KC, berarti kita buat 1 dalam rumus KC-nya ya. Nah, kemudian kalau yang kita masukkan ke dalam rumus KP itu hanya yang berfase G saja atau gas. Nah, nanti perhitungannya tinggal masukkan angka ke dalam rumusnya. Nanti konsep dari penetapan keseimbangan tadi harus benar ya. Kanan, per, kiri, pangkat koefisiennya masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, yakin? Oke, Bu. Yakin? Malu pertanyaan sesat itu nanti? Iya, nanti. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya itu kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan ya. Jadi buku yang ada sama kalian, buku paket yang ada sama kalian itu jangan dibawa tidur, tapi juga dibaca di rumah. Jadi sebelum pembelajaran dengan itu dimulai, kalian sudah mengenal apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan ya. Kemudian untuk tugas rumah nanti kalian kerjakan soal yang ada di buku, ditunggu pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Romi. Alhamdulillah nanti kita sudah selesai melaksanakan observasi kelas dan saya sudah masuk ke kelas melihat pembelajaran Bu Yanti. Dan saya lihat di sana pembelajaran Bu Yanti cukup bagus dan menarik, dan saya lihat di sini sudah sesuai dengan modul pembelajaran yang Bu Yanti rancang. Cuman di sini ada sedikit yang mungkin perlu ditambahkan. Kalau bisa di awal pembelajaran kali ini, di awal semester kalau bisa Bu Yanti, ada semacam kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, udah ada dibuat di apanya ya, kesepakatan kelasnya. Cuman tadi tidak tergambar yang disampaikan di sana. Kesepakatan kelas tidak ada yang disampaikan. Nah, ini di awal pembelajaran aja Bu. Kemudian di yang disampaikan tadi, model pembelajaran yang dipakai sudah sesuai dengan yang dijelaskan. Kemudian sedikit yang mau ditambahkan, di akhir pembelajaran kalau bisa ada refleksi dari siswa. Ini yang kemudian tujuan refleksi itu adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi sejauh mana perkembangan kemajuan pembelajaran kita. Itu tujuan. Refleksi itu Di akhir pembelajaran. kalian jawab aja. Bukan minta pendapat siswa sama di depan, kemudian silakan melakukan pendapat. Oh, jadi perwakilan secara siswa. lisan Secara lisan di depan. Kemudian setelah itu baru Bu Yanti nanti memberikan memberikan refleksi juga terhadap pembelajaran yang ini. Jadi refleksi dulu, refleksi mahasiswa. Refleksi siswa. Di modul dibikin tapi tidak dilaksanakan. Kemudian tadi juga Bu Yanti sudah mengumpulkan materi dengan baik, kemudian siswanya juga, dan kita berharap semua siswa aktif. Nah, mungkin di sini ada sedikit Bu Yanti yang mau ditambahkan. Ketika diskusi, kalau dapat kita ada tutur sebaya dari siswa. Maksud tutur sebaya nanti anak yang pintar memberikan informasi kepada anak yang tidak mengerti sama sekali.
di kelompoknya. di kelompoknya. Kemudian yang disuruh tampil mempresentasikan ke depan, nanti kalau bisa anak yang nggak mengerti sama sekali ini. Kenapa seperti itu? Tujuannya supaya anak-anak yang tidak mengerti ini merasa terpanggil untuk maju depan, merasa dibebani. Ketika dia dibebani dengan tugas, maka mereka akan belajar. Kalau tidak, mereka akan diam saja menunggu, kawannya menjelaskan. Jadi bagusnya dilibatkan anak-anak yang menunggu dia tampil siapa sebenarnya itu yang jadi ketika kita buat kelompok nanti dikasih langsung tugas ini nanti yang menjelaskan ke depan. Jadi kalau sudah dikasih tanggung jawab, mereka mau tidak mau harus belajar. Kalau tidak, nanti kita nilai kelompoknya yang kena. Jangan gara-gara yang satu ini nilai kelompok atau sehingga itu sudah saya cobakan, alhamdulillah berhasil. Jadi kelompok guru yang mengatur, yang siapa yang tampilnya juga guru yang mengatur. Iya, benar. Jadi tujuannya itu supaya merata mereka itu paham tentang materi yang kita ajarkan ini. Nah, ini yang telah kita tambahkan. Dan alhamdulillah penampilan Bu Yanti cukup menarik. Kemudian untuk asesmennya Bu Yanti memakai asesmen apa Bu? Formatif, sumatif ya. Format sumatif sama normatifnya ada di sini ya Bu Yanti ya. Gambar ya. Nah, bagus Bu Yanti. Kemudian kira-kira menurut Bu Yanti ada nggak kira-kira yang perlu ditambahkan juga pembelajaran yang Bu Yanti sampaikan? Mungkin perubahan yang dikasih saran dari Pak Ali mungkin tadi mungkin ada perubahan ya, pengaturan di awal, komitmen di awal. Misalnya komitmen di awal itu mungkin tidak boleh menggunakan handphone di saat apa. Kemudian juga sesuai dengan pembelajaran misalkan yang bergerak jadi kalau bisa jadi juga itu sudah jelaskan sampai itu sudah nampak anak paham. Cuman di sini pembelajaran kita tadi menggunakan pembelajaran PBL ya, orientasi pada peserta didik pada masalah untuk memberikan motivasinya. Tadi Bu Yanti sudah jelaskan motivasinya, kalau bisa diberikan Yang menurut tadi itu berarti mungkin hanya itu saja Bu Yanti. Kita berharap dengan orientasi pada masalah, itu kalau untuk mungkin bisa lah nanti kita tanya ya. Kalau untuk aplikasinya kayaknya nggak bisa, cuma yang ada yang kesempatannya itu aja yang kita enggak Bu Yanti, udah bagus, terima kasih. Nanti mungkin untuk berikutnya kita akan lihat lagi untuk rencana tindak lanjut dari yang akan datang. Apa rencana tindak lanjut dari Bu Yanti terhadap video Bu Yanti ini? Ya, dengan materi yang berbeda lagi. Sekarang kan udah dikasih masukan dari untuk materi berikutnya. Itu rencana tindak lanjutnya lagi. Boleh tetap menggunakan PBL? Ya. Cuman mungkin lebih kalau untuk faktor-faktor mungkin lebih banyak dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau ini nampaknya kurang pada motivasi aja. Ada kegiatan intinya tidak muncul untuk dengan mungkin untuk pada faktor-faktornya nanti menunjukkan apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, materi faktor-faktor yang Sudah Bu Yanti, mungkin itu saja. Semoga Bu Yanti sukses dalam pembelajaran dan saya berharap
berharap pembelajaran berikutnya ini bisa menjadi catatan buat kami. Terima kasih Eti. Assalamualaikum.